Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Azura dari MPI 3A akan membawakan presentasi yang berhubungan dengan manajemen peserta didik. Pada bab pertama yaitu ada konsep dasar manajemen peserta didik. Pengertian peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Sedangkan manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Yang kedua yaitu ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu yang berkenaan dengan pengembangan individu atau alitas peserta didik. Fungsi dini ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan lingkungan sekolahnya, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berikutnya yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani hidupnya, sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan sebayanya. Yang ketiga yaitu ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan tercapai tujuan. Pada poin 1, 2, dan 3 di atas maka diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang perlu dipedomani dalam mengelola peserta didik. Diungkapkan Sudrajat 2010 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Hal ini tentu saja penting dilakukan sebab peserta didik adalah elemen penting pada lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tujuan manajemen peserta didik harus sejalan dengan tujuan manajemen sekolah atau paling tidak harus mendukung tujuan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Adanya keragaman latar belakang atau perbedaan di antara peserta didik diharapkan mampu membuat para peserta didik bisa saling menghargai, memahami, dan memiliki persatuan dan perbedaan serta keragaman tersebut. Tidak diharapkan memicu konflik antar sesama peserta didik. Berikutnya yaitu ada kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, ada kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, ada apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu ada pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Pada pendekatan ini peserta didik diharapkan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan tempat peserta didik itu berada.
Wujud pendekatan ini pada manajemen peserta didik secara operasional adalah dengan mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik menjadi mampu. Yang kedua yaitu ada pendekatan kualitatif atau the qualitative approach dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan membuat peserta didik menjadi mampu. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi senang dan sejahtera. Asumsi pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu, mereka juga akan senang mengembangkan dirinya sendiri di lembaga pendidikan yang mereka tempati. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Yang ketiga yaitu ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di dalam pendekatan ini, peserta didik diminta memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif di sekolah, dan sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Misalnya, peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas berat yang diberikan oleh pihak lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan menyediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Berikutnya yaitu ada perencanaan manajemen peserta didik. Perencanaan peserta didik yang pertama yaitu peserta didik harus direncanakan, karena dengan adanya perencanaan segala sesuatu dapat dipikirkan dengan matang dengan memperhatikan seluruh aspek melingkupinya. Dengan demikian, masalah-masalah yang muncul akan dapat ditangani sesegera mungkin. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dalam penerimaan peserta didik baru ini meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik baru, dan problema penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga yaitu ada orientasi peserta didik. Peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang, mereka kemudian akan memasuki masa-masa orientasi peserta didik di sekolah. Orientasi ini dilakukan dari hari-hari pertama sekolah. Pada bagian ini secara berurutan terdiri dari alasan dan batasan orientasi peserta didik, tujuan dan fungsi orientasi peserta didik, hari-hari pertama di sekolah, dan orientasi peserta didik. Yang keempat yaitu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah sangat penting, karena jika peserta didik tidak hadir di sekolah, tentu aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Yang kelima yaitu ada pengelompokan peserta didik. Peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang, mereka perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Pengklasifikasian diperlukan bukan dimaksudkan untuk mengkotak-kotakkan peserta didik, tetapi justru dimaksudkan untuk membantu keberhasilan mereka. Kegiatan yang termasuk dalam bagian ini yaitu yang pertama ada urgensi pengelompokan. Berikutnya wacana pengelompokan, jenis-jenis pengelompokan, dan pengelompokan dan penjurusan. Yang keenam yaitu mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik sangat perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat menampilkan performa sesuai yang diharapkan. Kegiatan yang termasuk dalam bagian ini yaitu yang pertama ada alasan perlunya evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang kedua, batasan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, teknik-teknik evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan keempat, kriteria-kriteria evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, tindak lanjut evaluasi hasil belajar peserta didik. Berikutnya yaitu ada mengatur kenaikan tingkat peserta didik.
Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan dari masing-masing sekolah. Dalam kenaikan kelas sering terjadi masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian secara bijak. Masalah ini dapat diperkecil jika data-data tentang evaluasi siswa objektif dan mendayagunakan fungsi. Juga para guru harus berhati-hati dalam memberikan nilai hasil evaluasi belajar kepada siswanya. Berikutnya yaitu mengatur peserta didik yang mutasi dan dropout. Mutasi dan dropout seringkali membawa masalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan keruwetan dan keribetan yang berlarut-larut, sehingga pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Pendidikan didasarkan atas norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma-norma dan aturan-aturan tersebut mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya. Selain itu, para pendidik selayaknya juga menjadi contoh terdepan dalam hal pentaatan terhadap tradisi dan aturan yang dikembangkan di lembaga pendidikan. Menurut Ngasihin dan Sururi 2009, ruang lingkup manajemen peserta didik adalah yang pertama analisis kebutuhan peserta didik. Berikutnya rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir ada kelulusan dan alumni. Berikutnya kita memasuki bab kedua yaitu perencanaan peserta didik. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Dengan kata lain, jika rencana yang terrumus secara tertulis tersebut belum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai atau belum berhasil. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan pelulusan peserta didik. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup. Perencanaan peserta didik menurut Imron 2016 meliputi yang pertama ada perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, penyusunan program, prosedur, penjadwalan, dan yang terakhir ada pembiayaan. Yang pertama yaitu ada perkiraan. Perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yakni dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. Yang kedua yaitu perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk target-target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak. Tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak. Sedangkan target dirumuskan secara jelas, dapat diukur pencapaiannya. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Berikutnya yaitu ada kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan. Bisa beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan-kegiatan demikian harus diidentifikasi karena tidak ada tujuan atau target yang dapat dicapai tanpa kegiatan. Identifikasi kegiatan perlu dilakukan secermat mungkin agar dapat digunakan untuk mencapai targetnya.
Pada kebijakan ini, kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi sebanyak mungkin karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target. Yang keempat yaitu penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Penyusunan program berarti seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Yang kelima yaitu prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksudkan untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Penegasan demikian perlu dilakukan agar jelas mana kegiatan yang menjadi skala prioritas dan yang tidak menjadi skala prioritas. Hal ini dilakukan agar prioritas sekolah tidak mudah dilupakan oleh personalia sekolah. Pembuatan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar personalia sekolah atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang baru boleh dilakukan kemudian. Berikutnya yaitu penjadwalan. Penjadwalan atau schedule adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkahnya harus jelas agar pelaksanaannya itu jelas dan di mana dilaksanakan. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta kapan harus melaksanakan kegiatan tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam jadwal ini adalah jenis-jenis kegiatannya secara urut, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, bahkan tempat di mana pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikutnya yaitu ada pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Pertama, mengalokasikan biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian harus dibuat serinci dan serealistik mungkin. Karena semakin rinci dan realistik rincian biaya yang dibuat akan semakin baik, sebab siapapun yang membacanya akan memandang bahwa untuk membiayai kegiatan yang sudah dirinci pada langkah-langkah sebelumnya memang membuat anggaran sesuai dengan alokasi anggaran tersebut. Kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Ada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Berikutnya yaitu ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik, yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, perencanaan seleksi peserta didik. Yang keempat, perencanaan orientasi peserta didik. Yang kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang terakhir, pencatatan dan pelaporan. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal, rasio murid dan guru adalah 1:30. Dan yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan, yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, dan anggaran yang tersedia dan tenaga kependidikan yang tersedia. Yang kedua, perencanaan rekrutmen peserta didik. Perencanaan rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian atau menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan
tersebut. Yang ketiga yaitu perencanaan seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara seleksinya dapat digunakan adalah melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. Yang kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian, dan berdasarkan nilai ijazah atau nilai ujian akhir nasional. Berikutnya yaitu perencanaan orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Yang kelima ada perencanaan penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu, juga pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. Yang keenam ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik ini dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan-bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Berikutnya kita akan memasuki pada bab 3 yaitu penerimaan peserta didik baru. Pengertian penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mustari bahwa penerimaan peserta didik merupakan proses pendekatan dan pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Yang kedua, tujuan, prinsip, dan asas. Yang pertama yaitu tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Yang kedua, prinsip penerimaan peserta didik baru meliputi yang pertama, semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi persyaratan, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir. Yang ketiga, sejak awal pendaftaran, calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta. Yang berikutnya ada asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Objektif bermakna bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan. Yang kedua, transparan. Transparan artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, akuntabel. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, agama, dan golongan
kecuali sekolah dengan karakteristik yang tersendiri, misalnya MI, MTS, dan MA yang siswanya harus beragama Islam. Yang kelima yaitu kompetitif. Kompetitif artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu. Berikutnya yaitu ada sistem penerimaan. Peserta didik baru dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Yang pertama yaitu sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar sebagai peserta didik baru di suatu sekolah diterima semua begitu saja. Karena itu mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang minat pendaftarannya kurang atau daya tampung yang ada cukup banyak namun pendaftarnya masih belum mencapai target daya tampung. Yang kedua, sistem seleksi. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Nasihin dan Sururi 2009, sedangkan yang dimaksudkan dengan sistem seleksi adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria seleksi tertentu. Sistem seleksi pada lazimnya dilakukan melalui dua tahapan, yaitu seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administratif adalah seleksi atas kelengkapan administratif calon peserta didik. Apakah kelengkapan administratif yang dipersyaratkan bagi calon peserta didik telah dapat dipenuhi ataukah tidak? Jika calon peserta didik tidak dapat memenuhi kriteria persyaratan administratif yang telah ditentukan, maka mereka tidak dapat mengikuti seleksi akademik. Sedangkan seleksi akademik adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui kemampuan akademik calon peserta didik, yaitu apakah calon yang akan diterima di suatu sekolah tersebut dapat memenuhi kemampuan persyaratan yang ditentukan ataukah tidak. Jika kemampuan prasyarat yang diinginkan oleh sekolah tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak diterima sebagai calon peserta didik. Sebaliknya, jika calon peserta didik dapat memenuhi kemampuan prasyarat yang ditentukan, maka bersangkutan akan diterima sebagai peserta didik sekolah tersebut. Berikutnya yaitu ada kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan peserta didik adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Menurut Imron 2016 terdapat 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu kriteria acuan patokan, standar kriteria reference, kriteria acuan norma, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Berikutnya yaitu prosedur. Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia, rapat penerimaan peserta didik, pembuatan atau pengiriman pemasangan pengumuman, pendaftaran calon peserta didik, seleksi peserta didik baru, penentuan peserta didik baru yang diterima, dan yang terakhir yaitu ada pendaftaran ulang. Yang terakhir kita akan memasuki pada bab 4, yaitu ada pengelompokan peserta didik. Pengertian pengelompokan atau grouping atau classification adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama menurut Imron 2016. Yang kedua, dasar pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik didasarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki sejumlah kesamaan sekaligus
memiliki sejumlah perbedaan satu dengan lainnya. Yang kedua, perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan lainnya bisa berbeda. Agar kematangan yang lebih dulu tidak menunggu kematangan yang lambat atau sebaliknya, maka peserta didik perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangannya. Yang ketiga, memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan. Yang keempat, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Berikutnya yaitu ada jenis pengelompokan. Pengelompokan peserta didik dijelaskan oleh Heger atau Imron 2016 dibedakan atas dua jenis kelompok, yaitu pengelompokan atas fungsi integrasi. Yang pertama, pengelompokan peserta didik atas fungsi integrasi adalah pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Misalnya, didasarkan atas umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Yang kedua, pengelompokan atas fungsi perbedaan adalah yang diaksentuasikan pada perbedaan individual peserta didik, misalnya minat, bakat, dan kemampuan. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat individual. Semiawan dan kawan-kawan 1985 membagi jenis pengelompokan peserta didik atas 3 sebagai berikut. Menurut kesenangan berkawan, menurut kemampuan, dan menurut minat. Yang pertama yaitu pengelompokan menurut kesenangan berkawan. Pada pengelompokan ini, kelas dibagi dalam beberapa kelompok atau jumlah kelompok tergantung pada besarnya kelas. Atas dasar perkawanan atau kesenangan bergaul di antara mereka, kelompok terdiri dari 4 atau 6 orang atau lebih yang menurut mereka merupakan kawan-kawan dekat. Mereka duduk mengelilingi meja yang telah disusun sedemikian rupa dalam keadaan berhadapan. Dalam pengelompokan seperti ini, setiap peserta didik mempelajari atau berbuat hal yang sama dengan sumber yang sama. Yang kedua, ada pengelompokan menurut kemampuan. Dalam kelompok peserta didik terdapat peserta didik yang pandai, sedangkan yang lambat juga ada. Untuk memudahkan pelayanan guru, maka peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok cerdas, sedang atau menengah, dan lambat. Pengelompokan seperti ini dapat diubah sesuai dengan kesanggupan peserta didik dalam mempelajari bidang studi. Seorang peserta didik mungkin cerdas dalam matematika, tetapi lambat dalam ilmu sosial, sedangkan peserta didik lain keadaannya. Pengelompokan demikian akan menuntut program khusus untuk membantu peserta didik tertentu yang mengalami kesulitan khusus dalam bidang studi tertentu. Yang ketiga, ada pengelompokan menurut minat. Pada suatu ketika terdapat peserta didik yang senang menulis, sedang yang lainnya menyenangi matematika. Peserta didik yang melakukan kegiatan belajar yang sama dikelompokkan. Pada situasi seperti ini, guru perlu terus-menerus mengamati setiap peserta didik. Di samping itu, guru perlu memberi dorongan kepada peserta didik untuk berpindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Regan sebagaimana dikutip Imron 2016 membagi jenis pengelompokan peserta didik atas 7 jenis, yaitu the non-grade elementary school, multi-grade and multi-age grouping, the dual progress plan grouping, self-contained classroom, team teaching, departementalisasi, dan ability grouping. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengelompokan peserta didik. Menurut Heger, dalam pengelompokan peserta didik didasarkan atas 2 fungsi, yaitu fungsi integrasi, yaitu pengelompokan berdasarkan kesamaan-kesamaan peserta didik. Pengelompokan ini berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Yang kedua, fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat individual. Berikutnya yaitu ada tujuan pengelompokan peserta didik. Tujuan dari adanya
Pengelompokan ini atau grouping adalah untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan proses belajar mengajar dengan lancar dan tertib sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Tujuan lain dari pengelompokan peserta didik yaitu untuk membantu meningkatkan perkembangan kemampuan peserta didik, baik perkembangan peserta didik yang cepat maupun lambat agar tidak saling mengganggu antara peserta didik yang berkembang cepat dengan peserta didik yang berkembang lambat. Hal ini dikarenakan peserta didik akan mendapatkan perlakuan yang berbeda karena disesuaikan dengan tempat atau kelompok peserta didik tersebut, di mana kelompok itu telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pengelompokan bukan bermaksud mengotak-ngotakkan peserta didik, melainkan bermaksud membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin. Dengan adanya pengelompokan peserta didik juga mudah dikenali, sebab tidak jarang peserta didik di dalam kelas berada dalam keadaan heterogen atau berbeda-beda yang tentunya seberapa dapat diketahui katanya sangat bergantung kemampuan diskriminan alat ukur yang digunakan untuk membedakan. Semakin tinggi tingkat kemampuan membedakan alat ukur yang dipergunakan, semakin tinggi pula tingkat heterogenitas peserta didik yang ada di sekolah. Pengelompokan peserta didik dapat dilaksanakan melalui proses tes. Berikutnya yaitu teknik pengelompokan peserta didik. Untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok, diperlukan pemahaman guru mengenai kondisi sosial emosional peserta didik tersebut. Hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana perkembangan emosi peserta didik dalam suatu kelompok. Selain itu, diperlukan juga pemahaman guru mengenai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena banyak peserta didik yang kadang memiliki bakat yang tidak terlihat. Dan juga guru perlu untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dimiliki oleh peserta didik. Teknik-teknik pengelompokan peserta didik dapat didasarkan pada 3 aspek, yaitu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan sosial emosional. Yang pertama berdasarkan kemampuan, yaitu kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap pelajaran, bahkan untuk suatu konsep tertentu. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Guru juga dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswanya. Yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah pekerjaan yang ditugaskan. Untuk kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya, memberikan usulan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu berdasarkan sosial emosional. Sosial dan emosional adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda, tetapi sebenarnya aspek sosial emosional ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan kedua aspek ini saling bersinambungan satu sama lain, yaitu tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama. Sifat pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani, agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat laporan kepada orang tua murid. Banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional siswa, padahal hal ini akan berpengaruh terhadap model belajar siswa bersangkutan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu skripsi yang saya ambil dari sumber internet yang berhubungan dengan manajemen peserta didik. Skripsi ini berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar di Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah Sipin, yang ditulis oleh Rindang Akbari.
Fokus penelitian pada skripsi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah. Yang ketiga, bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah. Dari fokus penelitian skripsi tersebut dapat ditemukan yaitu Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah membuat rancangan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Rencana yang dilakukan kepala sekolah dengan melaksanakan program literasi sekolah yang dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar sebagai upaya penunjang dalam meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Manajemen yang dilakukan Kepala Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah tersebut yakni dengan proses perencanaan serta pelaksanaan dan evaluasinya secara bekerja sama dengan cara mengadakan rapat yang bertujuan agar dapat memberikan masukan untuk peningkatan motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah. Selanjutnya, upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu dengan memberikan metode khusus kepada siswa agar siswa paham dengan apa yang disampaikan dan belajar lebih giat lagi. Bagi siswa yang minat belajarnya kurang ataupun tidak mengikuti tata tertib sekolah, maka akan diberikan sanksi. Dari temuan berikut dapat disimpulkan. Yang pertama, manajemen peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah. Dalam manajemen peserta didik yang dilakukan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah dalam meningkatkan motivasi peserta didik dimulai dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas dan menyediakan fasilitas berupa proyektor agar dapat menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian memberikan reward untuk peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi yang dapat dilihat dari antusias belajar peserta didik tersebut. Jika menemukan kendala dari antusias belajar peserta didik, para guru melakukan pendekatan kemudian memberikan masukan berupa motivasi belajar dan semangat dengan harapan mampu merubah dan menanamkan motivasi peserta didik tersebut. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Asas Islamiyah. Adapun kendala yang terdapat pada tujuan sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik antara lain berkaitan dengan masalah pendanaan sekolah dalam penyediaan sarana belajar karena berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa meratanya fasilitas proyektor belum meratanya fasilitas proyektor untuk semua kelas sehingga tidak semua peserta didik mendapatkan fasilitas tersebut, dan selanjutnya guru yang mengalami kesulitan memahami keinginan peserta didik dalam proses belajar mengajar sehingga guru tidak mampu menerapkan suasana yang menarik untuk memacu minat belajar peserta didik. Yang ketiga, upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar dimulai dari penerapan disiplin peserta didik dan belajar melakukan pendekatan untuk penanaman motivasi belajar, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki antusias yang baik, kemudian memberikan pelatihan kepada guru agar dapat memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan serta dapat mendorong minat dan motivasi peserta didik. Selanjutnya, untuk pengadaan sarana belajar sekolah berupaya dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh yayasan agar dapat menjadi efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana belajar peserta didik. Demikian itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.